Pernah nggak sih kalian ngerasa berurusan sama birokrasi itu, aduh, lambat banget, kayak tenggelam di lautan tumpukan kertas gitu? Nah, coba sekarang kita balik situasinya. Bayangkan sebuah kota digital masa depan. Semuanya responsif, bergerak secepat kilat, dan sepenuhnya digerakkan oleh data. Pergeseran monumental inilah yang bakal jadi fokus ulasan kita hari ini. Selamat datang di ulasan kali ini. Hari ini kita bakal menyelami gimana teknologi-teknologi baru yang terus berkembang benar-benar merombak cara pemerintah kita beroperasi. Kita nggak cuma ngomongin upgrade komputer yang lebih canggih di kantor dinas ya. Ini tentang perombakan total pada bagaimana keputusan diambil dan gimana layanan publik disalurkan langsung ke tangan kita semua. Di ulasan kali ini, kita punya peta jalan yang jelas dan menarik. Kita akan mulai dari 3 pilar teknologi pemerintahan, lanjut menimbang resiko etika dan bias algoritma, membahas regulasi dan tata kelola teknologi publik, melihat tantangan implementasinya di pemerintahan, sampai akhirnya kita menengok manfaat jangka panjang bagi pemerintahan kita. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Mari kita kenalan dengan 3 pilar inti yang jadi mesin penggerak dari transformasi menuju Kopa digital ini. Pilar yang pertama, pasti kalian udah sering dengar, yaitu Artificial Intelligence atau AI dalam pemerintahan. Coba bayangkan AI ini sebagai sebuah otak digital yang bersinar terang atau semacam asisten robotik super cepat. Kalau dulu pegawai pemerintah harus duduk seharian nyortir berkas, sekarang AI bisa menyaring informasi yang rumit dan memberikan jawaban cuma dalam hitungan detik. Benar-benar sebuah lompatan. Dan dampaknya di dunia nyata itu nyata banget. Berdasarkan catatan OECD pada tahun 2021, AI dipakai buat banyak hal krusial, mulai dari chatbot layanan publik yang siap sedia kapan saja, analisis kebijakan, algoritma prediksi kemacetan, sampai deteksi penipuan dan analisis data kesehatan. Ini jelas bukan cuma soal motong jalur birokrasi, tapi benar-benar ningkatin efisiensi sektor publik dan kualitas layanan yang kita andalkan tiap hari. Lanjut ke pilar kedua, Big Data dan pengambilan keputusan pemerintah. Ibaratnya nih, Big Data itu kayak lautan informasi yang gelap dan luas banget. Pemerintah jelas nggak mungkin menyelami lautan ini secara manual kan? Disinilah analitik berperan layaknya radar digital bercahaya yang menyapu laut dalam untuk nemuin pola krusial dan tren tersembunyi yang nggak kasat mata oleh manusia. Lalu, buat apa radar data ini? Penggunaannya sangat vital. Dari analisis mobilitas publik, manajemen lalu lintas, evaluasi kebijakan, sampai ingat waktu krisis pandemi COVID-19 kemarin? Ya, Big Data benar-benar jadi radar penyelamat yang kasih kemampuan pemerintah bertindak cepat, akurat, dan memprediksi titik rawan penyebaran virus. Tapi, tunggu dulu. Waktu kita berlayar di lautan data ini, ada peringatan serius yang nggak boleh diabaikan. Shoshana Zuboff di tahun 2019 ngingetin kalau pengumpulan big data tanpa batas bisa memicu apa yang disebut surveillance capitalism atau kapitalisme pengawasan. Jadi data keseharian kita malah bisa berubah jadi instrumen kekuasaan dan kontrol. Privasi kita otomatis jadi taruhannya di sini. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, yaitu blockchain dan transparansi pemerintahan. Mungkin kalian mikir ini cuma soal kripto yang naik turun itu kan? Sebenarnya, blockchain itu pada dasarnya adalah sebuah buku catatan publik yang sangat aman dan transparan. Kenapa aman? Karena setiap perubahan bakal dilacak dan dikunci. Jadi mustahil banget ada pihak yang bisa diam-diam menyelipkan dokumen palsu. World Economic Forum tahun 2020 mencatat kalau teknologi ini menjanjikan banget buat sektor publik. Penggunaannya mulai dari pencatatan tanah biar nggak ada sertifikat ganda, pengadaan barang dan jasa, identitas digital, pemilu elektronik, sampai melacak distribusi bantuan sosial biar benar-benar tepat sasaran. Ini adalah cara yang pas banget buat ngebangun kembali integritas layanan publik. Tapi tentu saja, inovasi-inovasi super canggih ini pada akhirnya kayak pedang bermata dua. Hal ini ngebawa kita ke bagian kedua, resiko etika dan bias algoritma dalam pengambilan keputusan. Pernah kepikiran soal bias algoritma? Coba bayangkan penggunaan AI ini kayak cermin yang retak. Mesin itu cuma mengolah apa yang disuapkan kepadanya. Kalau sistem dilatih pakai data historis yang udah penuh sama diskriminasi, ya keputusan yang keluar bakal ikut-ikutan bias. Seakan-akan terlihat objektif karena dibikin sama mesin, padahal nyatanya cuma mewarisi ketidakadilan masa lalu. Pemikiran dari Kate Crawford di tahun 2021 ini pas banget buat ngingetin kita. AI itu bukanlah teknologi yang netral. Dia selalu dipengaruhi sama data, desainnya, dan jelas kepentingan manusia di baliknya. UNESCO juga tegas ngomongin ini. Intinya,
Kita butuh pengawasan manusia buat mastiin teknologi ini benar-benar menghadirkan keadilan, bukan cuma ngedulin kecepatan aja. Nah, untuk ngejaga supaya teknologi ini nggak jadi senjata makan tuan, kita masuk ke bagian ketiga, regulasi dan tata kelola teknologi publik. Bayangin gini deh, mengimplementasikan teknologi di pemerintahan tanpa regulasi, itu ibarat bangun jalan raya berkecepatan tinggi, tapi sama sekali nggak ada rambu lalu lintasnya. Bahaya banget kan? Risikonya tabrakan fatal. Kita jelas butuh aturan main yang tegas supaya ruang digital ini aman buat semua warga negara. Apa aja pagar pengamannya? Pastinya harus ada perlindungan data pribadi yang kuat. Contohnya kayak UU nomor 27 tahun 2022 di Indonesia. Tapi pemerintah nggak bisa stop di situ aja. Harus ada transparansi algoritma, keamanan siber yang tangguh, audit berkala, dan yang paling penting, literasi digital buat para ASN. Percuma dong teknologi canggih kalau SDM-nya belum siap. Ngomongin soal SDM yang belum siap, ngerancang cetak biru kota masa depan itu gampang di atas meja. Tapi prakteknya, ini bawa kita ke bagian keempat. Tantangan implementasi di pemerintahan. Kita harus bedain antara risiko teori dan tantangan praktik di lapangannya. Di atas kertas kita ngomongin pelanggaran privasi atau pengawasan berlebih, tapi di dunia nyata, hambatannya jauh lebih membumi. Banyak instansi pemerintah mentok di minimnya SDM yang melek digital, ego birokrasi lama yang nolak berubah, anggaran yang terbatas, sampai kenyataan pahit bahwa infrastruktur dan sinyal internet di berbagai daerah kita aja masih timpang. Tan dan Tai Stighak pada tahun 2020 menyoroti realita ini dengan sangat pas. Inovasi teknologi itu larinya kencang banget, jauh lebih cepat dari kebijakan. Sehebat apapun superkomputer yang dibeli, keberhasilan transformasi ini ujung-ujungnya mutlak bersandar pada satu hal. Apakah orang-orang dan kultur di institusi itu benar-benar siap buat beradaptasi? Tapi tenang, kalau tantangan berat itu berhasil dilewati, hasil yang nunggu kita sungguh luar biasa. Mari kita lihat di bagian terakhir kita, manfaat jangka panjang bagi pemerintahan. Coba perhatikan evolusi langkah demi langkah ini. Kita perlahan bergerak dari gaya birokrasi reaktif yang terus-terusan sibuk madamin api pas masalahnya udah meledak, menuju pemanfaatan analisis prediktif dengan big data dan AI. Goal utamanya, tata kelola yang proaktif, sebuah negara cerdas yang bisa mendeteksi dan menyelesaikan masalah jauh sebelum hal itu berubah jadi krisis nasional. Keren banget kan? Sebagai penutup ulasan kita kali ini, ada satu hal penting yang harus kita renungkan. Tujuan akhir dari semua teknologi yang kita bahas barusan bukanlah sekedar buat pamer kecanggihan. Visi sejatinya adalah membangun pemerintahan yang melayani publik dengan sungguh-sungguh, adil, transparan, dan setara. Pertanyaannya, sudah siapkah kita memastikan teknologi ini sepenuhnya mengabdi pada kemanusiaan kita dan bukan malah sebaliknya? Terima kasih udah bergabung di ulasan hari ini. Teruslah kritis dan sampai jumpa.